Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Rizky Abdillah, NPM B1A021176 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi abnormal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, di mana pengertian dari psikologi abnormal itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola perilaku, emosi, dan pikiran yang menyimpang dari norma sosial atau budaya, serta bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang kedua, jenis psikologi abnormal dan contohnya, yaitu pertama gangguan kecemasan, di mana gangguan kecemasan di sini adalah sekelompok gangguan di mana rasa cemas merupakan gejala utama atau kecemasan dialami bila individu berupaya mengendalikan perilakunya. Contoh dari gangguan kecemasan ini yaitu gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan kecemasan sosial, gangguan panik, gangguan fobia spesifik. Yang kedua, gangguan afektif. Gangguan afektif di sini adalah gangguan pada afeksi atau suasana hati seseorang, di mana orang yang mengalami gangguan ini dapat mengalami depresi atau manik yang parah yang bergantian. Contohnya yaitu seperti bipolar, depresi, dan manik. Yang ketiga, gangguan kepribadian, di mana gangguan kepribadian ini merupakan pola perilaku maladaptif yang merupakan cara-cara yang tidak dewasa atau tidak wajar dalam mengatasi stres atau mencegah masalah. Contohnya seperti gangguan kepribadian antisosial, narsistik, ambang, paranoid, dan histrionik. Yang ketiga, penyebab abnormalitas. Yang pertama, kontribusi genetik. Terbagi menjadi dua, yaitu model diatesis stres dan model gen lingkungan resiprokal. Yang pertama, model diatesis stres, di mana dalam pembahasan ini mengkontribusi gen terdapat istilah diatesis stres, model yang artinya individu mewarisi banyak gen, berbagai kecenderungan untuk mengekspresikannya. Perilaku tertentu dapat diaktifkan melalui kondisi stres. Diatesis sendiri memiliki makna, yaitu kondisi yang membuat seseorang rentan untuk mengembangkan gangguan tertentu. Misalnya, seorang anak yang memiliki orang tua yang ketika stres cenderung untuk marah-marah, maka sang anak bisa memiliki kecenderungan yang sama dengan orang tuanya. Yang kedua, model gen lingkungan resiprokal, yaitu model berarti bahwa orang yang memiliki kecenderungan genetik itu menciptakan faktor resiko lingkungan yang meningkatkan kemungkinan timbulnya gangguan ini. Yang kedua, peranan sistem saraf, yaitu pakar psikopatologi merumuskan teori mengenai peran aktivitas neurotransmitter yang mempengaruhi kepribadian. Contohnya, orang yang impulsif mungkin memiliki aktivitas serotonin rendah. Perlu diketahui bahwa serotonin berfungsi untuk mengatur perilaku mood dan proses berpikir. Yang ketiga, proses perilaku dan kognitif, di mana teori Seligman menyebutkan bahwa orang menjadi gelisah dan depresi ketika mereka membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kontrol atau atas stres yang terjadi dalam hidupnya. Yang keempat, pengaruh emosional. Terdapat istilah fight or flight response adalah reaksi biologis terhadap stres yang mengancam yang mengarah pada sumber daya pada tubuh atau aliran darah atau pernapasan untuk melawan fight atau menjauhi flight ancaman. Misalnya ketika sedang dimarahi oleh orang lain, kita punya pilihan untuk memarahi orang tersebut juga, atau mendiami orang tersebut. Yang kelima, pengaruh sosial dan interpersonal.
yaitu Grant, Peterson, dan Jaeger 1988 menemukan bahwa orang yang lansia yang memiliki dukungan sosial kecil dari keluarga menunjukkan tingkat depresi yang tinggi dan kualitas hidup yang kurang memuaskan. Pentingnya dukungan sosial bagi kesejahteraan mental seseorang. Mencari dan memilih di dalam lingkungan yang baik akan membuat lebih bahagia. Yang keenam, faktor perkembangan. Dalam perjalanan hidup terdapat banyak fase perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap perubahannya menunjukkan dari fase berikutnya. Tentunya mengalami pergejolakan. Ada banyak masa-masa krisis kehidupan yang selama kita hidup akan tentunya jika kita mampu menghadapinya dan mampu melewatinya, kita akan menjadi manusia yang bertumbuh. Namun jika kita tidak mampu menempatkan pilihan yang bijak selama fase kehidupan kita, maka ada kerentanan gangguan psikologis. Yang kemudian cara penanganannya, yaitu dengan cara psikoterapi, di mana yang terdiri dari terapi kognitif atau perilaku atau CBT. Yang kedua, terapi psikodinamik. Yang ketiga, terapi humanistik. Kemudian farmakoterapi, atau obat-obatan seperti antidepresan, antipsikotik, atau penstabil mood. Pendekatan holistik melibatkan keluarga, komunitas, dan perubahan gaya hidup. Rehabilitasi sosial membantu individu kembali ke masyarakat dengan fungsi optimal. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.